Halo, selamat datang kembali di Acitya Baswara. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang, mungkin kedengarannya asing, tapi sebenarnya ini dekat banget loh sama kehidupan kita sekarang. Kita akan bahas tentang fenomena menarik diri dari dunia luar secara ekstrim. Dan pembahasan kita ini nggak lepas dari panduan pengamatan dari Dr. Moko. Beliau ini adalah pengamat perilaku sosial dari Acitya Baswara. Nah, lewat pemikiran beliau, kita diajak buat ngelihat isu ini dengan kacamata yang lebih jernih dan hati yang lebih terbuka. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam, coba deh kita renungin sebentar. Pernah nggak sih Anda ngerasa pengen banget gitu menarik diri dari semuanya? Pengen matiin semua koneksi, nggak ketemu siapa-siapa, dan cuma sendirian aja? Nah, perasaan sesaat itu bisa jadi pintu masuk kita buat memahami topik yang akan kita bahas hari ini. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita akan kenalan dulu sama apa itu hikikomori. Terus kita cari tahu akarnya dari mana. Kita juga akan lihat gimana fenomena ini bisa jadi masalah global, apa dampaknya kalau dibiarkan lama, dan yang paling penting, gimana sih jalan keluarnya, jalan menuju pemulihan, dan harapan apa yang bisa kita punya. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, memahami hikikomori. Jadi, apa sih sebenarnya fenomena menarik diri secara ekstrim ini? Nah, istilah hikikomori ini asalnya dari Jepang. Pertama kali dikenalkan oleh seorang psikiater bernama Tamaki Saito tahun 1998. Jadi ini bukan sekedar pilihan buat menyendiri ya, tapi ini adalah sebuah kondisi. Kondisi di mana seseorang itu benar-benar menarik diri dari semua kontak sosial, ngurung diri di rumah, seringnya sih cuma di kamar, selama lebih dari 6 bulan. Dan yang paling penting, ini sampai mengganggu banget kehidupan sehari-hari mereka. Sering banget nih orang salah kaprah disamain sama introvert, beda banget loh. Kalau introvert itu kan tipe kepribadian, mereka emang butuh waktu sendiri buat cas energi, tapi setelah itu mereka bisa kok bersosialisasi lagi, kerja, sekolah, normal aja. Nah, kalau hikikomori ini beda, ini kondisi yang ekstrim sampai melumpuhkan. Mereka merasa nggak mampu lagi buat nyambung sama dunia luar. Jadi ini bukan soal pilihan, tapi ini adalah sinyal butuh pertolongan. Terus gimana cara kita ngenalin gejalanya? Sebenarnya cukup jelas. Pertama, mereka benar-benar ngehindarin kontak sosial. Total, bahkan sama keluarga di rumah. Mereka juga nolak keluar rumah, atau kalaupun keluar, itu pas malam-malam, biar nggak ketemu orang. Udah nggak ada lagi tuh yang namanya sekolah, kerja, atau kumpul-kumpul. Hampir seluruh waktunya dihabiskan di satu kamar aja. Pelariannya, ya ke internet atau game. Dan kalau dipaksa ketemu orang, kecemasannya bisa parah banget. Oke, sekarang pertanyaannya, kok bisa sampai kayak gitu? Nah, di bagian kedua ini kita akan coba bedah akar permasalahannya. Penyebab dan faktor risikonya ini ternyata rumit banget. Penyebabnya tuh nggak cuma satu, tapi kayak kepingan puzzle yang saling nyambung. Dari sisi psikologis, mungkin ada depresi, kecemasan sosial, atau trauma masa lalu kayak jadi korban bullying. Dari sisi sosial dan akademik, bisa jadi karena tekanan yang berat banget buat sukses atau takut gagal dan ditolak. Dinamika keluarga juga ngaruh loh, entah itu orang tua yang terlalu protektif, yang di Jepang dikenal dengan istilah amai, atau sebaliknya, yang kurang dukungan emosional. Dan tentu aja, dunia digital, internet dan game bisa jadi pelarian yang justru makin bikin mereka terisolasi. Nah, para ahli biasanya membagi ini jadi dua tipe. Ada yang namanya hikikomori sekunder, ini terjadi kalau penarikan dirinya itu adalah gejala dari masalah mental lain, misalnya depresi berat atau skizofrenia. Terus ada juga hikikomori primer. Nah, kalau yang ini masalah utamanya ya penarikan diri sosial itu sendiri, bukan karena ada gangguan mental lain. Ini nunjukin betapa kompleksnya ya kondisi ini. Sekarang, ayo kita lihat seberapa besar sih masalah ini. Kita masuk ke bagian 3, fenomena global yang tersembunyi. Karena ini bukan lagi cuma masalah di Jepang, tapi udah jadi perhatian dunia. Jadi ceritanya gini, di tahun 90-an orang ngiranya ini tuh cuma ada di Jepang. Fenomena unik Hasanah. Tapi, lama-kelamaan kok kasus yang mirip-mirip muncul juga di negara lain. Di Korea Selatan, Spanyol, bahkan Amerika. Nah, dari situ, para ahli mulai sadar. Mungkin ini bukan sindrom terikat budaya Jepang, tapi lebih ke sindrom terikat masyarakat. Semacam respons terhadap tekanan hidup modern dimanapun. Coba lihat angka ini deh, bikin kaget. Survei pemerintah Jepang tahun 2019 menemuin ada lebih dari 610.000 orang hikikomori yang umurnya 40-65 tahun. Ini bukti kalau hikikomori itu bukan cuma masalah anak muda yang lagi galau. Ini bisa jadi kondisi jangka panjang, sampai memunculkan istilah krisis 80-50. Bayangin, penderitanya umur 50-an, masih dirawat sama orang tuanya yang udah umur 80-an. Kebayangkan betapa beratnya.
Nah, ini ngebawa kita ke dampak jangka panjangnya. Karena efeknya itu nggak cuma ke orangnya aja, tapi juga ke keluarga dan bahkan masyarakat. Efeknya itu kayak riak air menyebar kemana-mana. Buat orangnya sendiri, kesehatan fisiknya jelas menurun, kesehatan mentalnya makin parah. Buat keluarga, ini jadi sumber stres yang luar biasa. Bikin bingung, frustrasi, belum lagi beban finansialnya. Dan kalau dilihat lebih luas, buat masyarakat, ini artinya ada potensi yang hilang, produktivitas menurun, dan jadi tantangan kesehatan publik yang baru. Tapi, di tengah semua gambaran yang berat ini, selalu ada harapan. Yuk kita masuk ke bagian kelima tentang jalan menuju pemulihan. Kita akan lihat langkah-langkah apa aja yang bisa diambil. Mungkin pertanyaan terbesarnya, bisa sembuh nggak sih? Jawabannya, bisa. Tentu, ini bukan jalan yang instan atau gampang. Tapi dengan kesabaran, dengan empati, dan yang paling utama dengan dukungan yang pas, pemulihan itu sangat mungkin terjadi. Prosesnya itu bertahap, nggak bisa langsung. Langkah pertama itu dari keluarga. Keluarga harus bisa jadi safe space, tempat yang aman dan nggak ngejudge. Kedua, bantuan profesional itu wajib. Psikoterapi bisa bantu banget ngatasin akarnya. Ketiga, proses kembali ke dunianya itu harus pelan-pelan. Mulai dari hal kecil kayak keluar rumah pas malam hari, itu udah pencapaian besar. Terakhir, hubungkan lagi mereka sama komunitas, lewat grup dukungan atau kegiatan bareng, biar PD-nya tumbuh lagi. Contoh ini ngena banget ya. Bayangin deh seorang ayah ngomong dengan lembut kayak gini. Bukan maksa, bukan nyalahin, tapi ngasih apresiasi dan ngajak dengan hangat. Kalimat kayak, "Bapak senang sekali melihat perkembanganmu," itu bisa jadi jembatan, bukan tembok. Ini nunjukin kalau usaha sekecil apapun itu dihargai. Inilah inti dari dukungan keluarga yang sesungguhnya. Dan akhirnya, kita sampai di bagian paling penting, pencegahan dan harapan. Gimana caranya kita bisa bareng-bareng bangun lingkungan yang lebih baik supaya hal ini nggak terjadi? Mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati kan? Dan kita semua punya peran di sini. Di rumah, coba deh bangun komunikasi yang lebih terbuka. Ajarin anak-anak kita cara ngelola stres yang sehat, bukan cuma nuntut mereka buat berhasil. Dorong mereka buat seimbangin waktu di depan layar sama main di dunia nyata. Dan please, kalau lihat ada tanda-tanda awal, jangan ragu cari bantuan ahli. Yuk kita stop kasih label malas atau manja. Ini masalah kesehatan, bukan soal karakter. Sebagai penutup, ada pesan hormat dari Dr. Moko yang ingin kami sampaikan. Pesan ini ditujukan untuk semua orang tua, para guru, dan tokoh masyarakat yang nggak pernah lelah peduli dan menyuarakan kesehatan mental generasi muda kita. Setiap usaha Anda, sekecil apapun itu, sedang membuka jalan untuk generasi Indonesia yang lebih kuat dan lebih sehat. Pembahasan kita kali ini akan saya tutup dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Gimana ya caranya kita sebagai satu komunitas bisa menciptakan sebuah lingkungan yang lebih peduli, lingkungan di mana semua orang merasa dilihat, didengar, dan dihargai, supaya nggak ada lagi yang merasa harus menghilang untuk bisa bertahan hidup. Terima kasih sudah menyimak. Sanjo kalam indah rona sanjo nan manyapo